Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Iya, kakak lihat semuanya sudah semangat, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kita siap untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya kakak bilang TKA TKB, kalian jawab yes, yes, yes. Bisa semuanya? Bisa ya? Kita coba. TKA TKB, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini karena semuanya sudah semangat, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyi bersama ya, pakai gerakan. Hari ini harinya
Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu arti kata bersaksi? Apa ya? Ada yang tahu? Iya, bersaksi itu adalah menceritakan Firman Tuhan ke orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa aja sih? Kita bisa menceritakan ke banyak orang ya. Bisa ke mbak di rumah, pembantu di rumah, bisa juga ke teman-teman yang ada di tempat les, ke guru les, ya kalau kita les, terus bisa ke supir. Nah, masih banyak lagi adik-adik. Nah, yuk sama-sama kita nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, bersaksi itu tidak hanya menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita aja loh. Kita bisa bersaksi juga melalui perbuatan yang kita lakukan, adik-adik. Melalui tangan kita, kaki kita, mulut kita, ya. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita menyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semuanya tahu lagunya? Tahu ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, yuk sekarang saatnya kita mau persembahan. Semuanya ambil ya celengannya ya. Nah, kita siapin uang persembahannya, kita akan masukkan ke dalam celengan. Nah, untuk papa dan mama, jika ingin memberikan persembahan juga, bisa scan QR code yang ada di layar kaca ini ya. Nah, yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkatimu selamanya.
matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ya celengannya boleh ditaruh dulu ya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Rus di sini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Yeay, tentunya semua harus tetap semangat ya. Tadi memuji Tuhannya sudah semangat. Sekarang memuji Tuhan juga, kita harus tetap semangat adik-adik. Yuk kita berdoa dulu. Ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang, mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, kakak mau tanya. Siapa yang pernah dapat pesan? Ya, wah tentunya. Biasanya dapat pesan dari siapa yuk? Dari siapa? Iya ya, dari mama. Dari siapa lagi? Dari papa. Dari siapa lagi? Pasti ada dari mama, papa. Siapa lagi adik-adik? Oma ya, opa. Ada lagi dari siapa? Ibu guru ya. Di sekolah pasti anak-anak besok ini ya. Biasanya ibu guru kasih pesan ya. Adik-adik kakak mau tanya, biasanya mama kasih pesan apa? Ingat minum susu ya. Ayo, siapa yang mamanya suka bilang begitu sebelum mama pergi kerja? Iya. Terus bilang apa lagi mamanya? Harus apa? Mandi. Iya, biasanya mama ngingetin jangan lupa mandi ya nak, gitu. Selain itu apa lagi? Makan. Iya, suruh makan ya. Udah mandi biar harum, disuruh makan biar apa? Kuat. Ya,
Suruh, apalagi sayang, biasanya oma, biasanya siapa yang punya oma? Biasanya kasih pesan apa? Dengerin mama papa ya. Ya, betul? Iya. Adik-adik, di dalam Alkitab juga ada loh murid-murid menerima pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau pergi nih, mau pulang ke rumahnya. Rumahnya di surga adik-adik. Sebelum dia pergi, dia kasih pesan dulu nih sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bercakap-cakap dulu dengan murid-muridnya. Kasih tahu, murid-muridku, kamu harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa. Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, itu perintah Tuhan adik-adik buat murid-murid. Terus, sesudah Tuhan Yesus berkata seperti itu, murid-murid dengerin dengan baik adik-adik. Oh, jadi kita harus ceritain firman Tuhan ke orang-orang. Gak boleh kita simpan sendiri. Supaya apa sih? Kok firman Tuhan harus diberitakan ke orang-orang adik-adik supaya apa? Supaya mereka menerima keselamatan. Supaya mereka tahu firman Tuhan. Dan supaya mereka menerima keselamatan. Nanti bersama Tuhan Yesus di surga adik-adik. Nah adik-adik, tadi perintah Tuhannya banyak ya kepada murid-murid. Dia bilang apa tadi? Coba bantuin kakak. Siapa yang tahu tadi apa dia bilang? Jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, itu murid Tuhan Yesus maksudnya adik-adik. Terus kedua, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, jadi harus diingat firman Tuhannya. Itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik semuanya di sini. Siapa di sini yang murid Tuhan Yesus juga? Ya, semuanya tentunya adik-adik semua yang di rumah adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pesan itu buat kita loh adik-adik, bukan buat murid-murid saja. Kita juga harus memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang adik-adik. Nah, adik-adik, gimana sih memberitakan Injil di rumah? Yuk, siapa yang bisa jawab kakak? Gimana caranya, kan masih kecil? Gimana bisa memberitakan Injil kepada orang-orang? Ada yang bisa kasih? Nah, tidak usah rumit-rumit adik-adik, tidak susah. Gampang. Satu, contoh nih adik-adik di rumah. Siapa yang ada punya mbak di rumah? Ya, minta tolong adik-adik. Jadi jangan ke mbak kayak gini. Mbak, ambilin. Wah, itu nggak benar. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Harus kata, Mbak, tolongin aku mau minum. Begitu. Ya adik-adik ya. Apalagi, wah, contoh, apalagi nih adik-adik biasanya di rumah. Oh, ke mama. Siapa yuk? Ke mamanya suka, mamanya dimarah-marahin kayak gitu. Mama, aku nggak mau. Kayak gitu. Ayo adik-adik. Itu tidak memberitakan Injil adik-adik. Kita harus sikap bagus. Mama, tolongin aku. Atau mama, aku mau makan. Kayak gitu adik-adik ya. Itu sudah memberitakan Injil Kristus. Kamu sudah sikap yang bagus, sikap sopan. Itu yang Tuhan mau. Adik-adik sudah menjadi saksi Kristus di rumah adik-adik. Oke? Ya, ingat firman Tuhan ya. Biar adik-adik menyenangkan hati Tuhan. Memberitakan Injil Kristus yang sopan ya. Oke adik-adik. Jadi adik-adik harus
mengingat firman Tuhan tadi. Ya sayangnya, oke? Oke adik-adik, sekarang kita ayat hafalan. Ikutin kakak ya. Coba bilang semuanya. Matius 28 ayat 20a. 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ulang lagi ya. Sama-sama ya. Yuk, dari mana tadi? Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya adik-adik, ingat ya, kita harus mengajar, kita harus melakukan firman Tuhan. Ajarin ya, mbaknya di rumah diajarin. Harus bersikap yang baik, yang sesuai firman Tuhan tadi ya. Mamanya juga diajak berdoa. Mau tidur, jangan lupa berdoa adik-adik. Mau pergi, jangan lupa berdoa. Itu kita melakukan firman Tuhan. Ya adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mengajar kami untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, kepada mama, papa, kakak, adik, abang, opa, oma, mbak. Tuhan, berikan saya kuasa untuk memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan. Cerita minggu ini, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bersaksi kepada semua orang, supaya semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Untuk itu, adik-adik juga di rumah harus dapat bersaksi kepada orang-orang di sekitar adik-adik, seperti ke papa, ke mama, ke kakak, ke adik, opa, oma, ataupun mbak-mbak yang ada di rumah, supaya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan buat aktivitas, yaitu buku tanpa kata. Nah, buku ini dapat membantu adik-adik untuk bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Aktivitas minggu ini bahannya ada kertas berwarna, yaitu warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna hijau. Nah, jangan lupa juga untuk ada kertas bergambarnya. Alatnya ada selotip atau lem kertas, gunting, staples, dan juga krayon atau pensil warna. Pertama, ambil kertas warna kuning. Setelah itu lipat dua. Setelah dilipat dua lagi sehingga menjadi 4 bagian.
Nah, setelah itu adik-adik bisa mengambil gunting. Hati-hati menggunakan gunting ya adik-adik, jangan sampai kena tangan, dan memotong bagian tersebut. Ini adalah bentuk kertas yang sudah digunting menjadi 2 bagian. Selanjutnya, lakukan untuk semua kertas berwarna yang sudah disediakan. Setelah semua kertas sudah digunting, kita akan susun menjadi buku tanpa kata. Yang pertama, ambil warna kuning, selanjutnya warna hitam, warna merah, warna putih, dan yang terakhir warna hijau. Nah, disusun dengan baik, dirapikan. Setelah itu, kita ambil staples dan staples kedua sisi di kumpulan kertas tersebut. Staplesnya hati-hati ya adik-adik, jangan sampai kena tangan. Akhirnya buku tanpa kata kita sudah jadi. Selanjutnya adik-adik ambil kertas yang bergambar, terus gunting menjadi 5 bagian. Hati-hati menggunakan gunting ya adik-adik, jangan sampai kena tangan. Minta papa dan mama untuk membantu adik-adik menggunting kertas gambar. Setelah kita menggunting kertas bergambar tersebut, kita akan mendapatkan 5 gambar. Nah, selanjutnya kita bisa ambil lem kertas atau double tip. Kita ingin menempel gambar-gambar tersebut di dalam buku tanpa kata. Selanjutnya kita ambil buku tanpa kata. Untuk yang warna kuning, kita menempelkan gambar surga. Ya, karena warna kuning itu melambangkan warna emas. Selanjutnya, ke warna hitam. Nah, warna hitam ini melambangkan dosa adik-adik. Makanya gambarnya adalah orang yang berkelahi atau berantem. Selanjutnya, warna merah. Warna merah ini melambangkan darah Yesus. Nah, kita ambil gambar Yesus mati di atas kayu salib. Selanjutnya, untuk warna putih. Nah, warna putih ini melambangkan hati kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kita ambil kertas bergambar anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, warna hijau. Hijau melambangkan pohon yang bertumbuh. Kamu telah menerima Yesus, makanya adik-adik harus bertumbuh dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Akhirnya buku tanpa kata kita selesai adik-adik. Nah, adik-adik bisa melanjutkan dengan mewarnai. Nah, adik-adik, itu adalah cara untuk membuat buku tanpa kata. Nah, adik-adik bisa membuatnya dengan menempelkan gambar ataupun membuat yang polos. Nah, buku ini dapat membantu adik-adik untuk dapat bersaksi untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik bisa misalnya ini adalah gambar surga. Kuning adalah melambangkan emas. Di surga itu tidak ada yang menangis, tidak ada yang
sedih, semuanya bahagia. Tapi karena adanya dosa, membuat kita terpisah dari Allah sehingga tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, kita melakukan hal-hal yang jahat dan juga ya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dalam bumi, makanya Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Merah melambangkan darah Yesus, adik-adik, menebus kita di atas kayu salib. Selanjutnya, setelah Yesus menebus kita di atas kayu salib, hati kita menjadi putih, menjadi bersih. Nah, itu adalah hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah itu, dengan kita sudah menjadi putih bersih, kita harus bertumbuh adik-adik, makanya berwarna hijau seperti tanaman yang disiram setiap hari. Kita juga harus membaca Alkitab supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan adik-adik. Nah, buku ini adik-adik bisa belajar buat penginjilan di sekitar adik-adik. Selamat mencoba. Halo adik-adik. Nah, tadi kita udah bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi dunia ini. Karena itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ia juga mau kita ikut melakukan perintahnya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, yaitu dengan rajin sekolah minggu dan menceritakan firman Tuhan kepada papa mama dan teman-teman. Adik-adik jangan takut ya, kan percayalah kalau kasih Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan kita semua. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga telah menyertai kami dari awal sampai akhir sekolah minggu kita hari ini. Kita bisa belajar untuk mengikuti dan percaya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dalam mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.